Berbicara tentang peradaban, dalam pengertian saya, itu adalah salah satu wujud konkret dari sebuah proses budaya. Bahwa di Nusantara itu saling berbimbingan tangan, cross connection, Sunda Jawa, Sunda Melayu, Jawa Melayu, bahkan raja tokoh Jawa pernah menjadi raja-raja di Sriwijaya. Itu bukan sesuatu yang aneh. 18 Mei tahun 669 itu proses mengembalikannya eksistensi organis sosial yang bernama Kerajaan Sunda berdiri dengan nilai-nilai jati diri kesundaan sudah mulai masuk lagi, ya, mewarnai itu, tidak monarki absolut. Jadi ini untuk menyadarkan kita, maaf ya kalau saya mengatakan menyadarkan kita atau memberitahukan kita, karena selama ini kita kadang-kadang lupa sebagai orang Sunda, tapi paling tidak atas dasar kebudayaan ini menyadarkan bahwa kita, peradaban kita pernah lahir untuk mengangkat kembali peradaban. Mahal harganya. Saya tidak membayangkan, memperingati misalkan Hari Tatar Sunda, lalu pidato, tanggal Sunda, tapi ternyata pemimpin kita bisa mengemaskan. Bisa mengemasnya dengan sentuhan-sentuhan yang betul-betul nuansanya kultural, bukan kaku normatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman semua, tanpa terasa kita sudah ketemu lagi di Sawaloka. Dan hari ini tentunya kita ingin berdiskusi, bercerita, dan juga bertanya. Karena setiap perayaan hari besar butuh titik awal. Satu momen yang bisa kita tunjuk dan kita katakan, dan dari sinilah semuanya bermula. Untuk Milangkala Tatar Sunda, titik itu adalah 18 Mei 669 Masehi. Tentunya pertanyaan kita, dari mana angka itu datang? Siapa yang menetapkannya? Berdasarkan apa? Dan apa yang sesungguhnya terjadi pada hari itu? Karena apa? Karena lebih dari 13 abad yang lalu dijadikan titik kelahiran seluruh peradaban Sunda. Selamat datang di Sawaloka, saya Ip Hidayat. Dan tamu hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Profesor Dr. Undang Ahmad Darsa. Beliau senang disebut langsung aja Kang Undang gitu ya, atau Kang Darsa. Beliau adalah guru besar Prodi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, dan beliau adalah seorang filolog yang memandu kita menelusuri dari mana tanggal 18 Mei itu berasal dan mengapa ia bermakna bagi kita semua. Nah, saudara semua, mari kita sapa Kang Undang, Damang. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Undang tersarurumpaheun di Sawaloka Biro Adpim. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan nih dari Kang Undang berkaitan dengan Milangkala Tatar Sunda. Kang, kenapa ya sebuah peradaban perlu kita tahu kapan ia lahir? Menurut Akang seperti apa, Kang? Turnuhun, terima kasih. Mohon izin dulu, ya, saya ingin menyampaikan apa yang saya katakan. Ya, saya tidak semata-mata menyatakan diri saya sebagai orang yang serba tahu. Adapun yang akan saya sampaikan tentu saja juga riwayat-riwayat yang tentu saja faktual, ya, berdasarkan dunia keilmuan tentu saja yang berkaitan dengan informasi-informasi historis. Ya, jadi cenderung lebih sebagai penyambung rasa itu ya. Nah, kembali ya atas pertanyaan tadi. Ya. Berbicara tentang peradaban dalam pengertian saya, itu adalah salah satu wujud konkret dari sebuah proses budaya. Proses budaya itu hanya manusia. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik yang tangible, yang konkret maupun yang intangible, ya, atas dasar daya cipta, rasa, dan karsa. Dan jangan lupa, kenapa manusia menciptakan kebudayaan? Ya. Untuk mempertahankan hidup. Ya, manusia itu menciptakan kebudayaan itu sesuai di mana dia
berada secara geografis. Survive gitu kan? Survive. Ya, oke. Tapi jangan lupa ya di mana ya si pencipta budaya itu hadir secara geografis. Oh, Tentu saja makanya terjadi seolah-olah ada perbedaan kebudayaan, padahal orang tropis, orang Ugahari, orang kutub beda. Tapi para antropolog mencoba melacak apa sih yang diciptakan ya, oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Ternyata ada 7 unsur. Oke. Nah itulah makanya 7 unsur universal. Dari mulai sistem yang intangible, ya, sistem religi dan sebagainya. Nah dari situlah maka muncul sebagai manifestasi jejak-jejak peradaban. Itu barangkali. Nah kembali istilah Sunda sebatas pengetahuan saya ya. Bukan orang Sunda yang menyebut atau menamakan diri gitu. Tapi jejak-jejak informasi mulai upamanya kalau saya sedikit mundur ya. Ada yang disebut katanya Sundaland. Oke. Siapa yang menyebut Sundaland? Sekalipun ini sebagai ilustrasi ya pada pertanyaan tadi. Itu para geolog, ahli-ahli geologi, kebumian. Maka di situ Sundaland, lalu ada fenomena ya geologi, terjadilah pencairan es, maka Sundaland itu mencair menjadi Nusa Antara, gugusan Nusa-Nusa. Dwipa Antara, gugusan Dwipa. Dan itulah yang disebut kepulauan. Nah, tidak boleh kepulauan Nusantara, tidak boleh karena Nusantara. Nah, dari situ pun lagi-lagi istilah Sunda disebut ketika Nusantara. Di mana bentangannya Nusantara itu ya Southeast Asia, Asia Tenggara sampai Papua itu ke Pasifik bukan. Itu para ahli geologi saya menyebutnya bukan ya itu. Karena saya sumbernya adalah tradisi tulis. Nah, lagi-lagi dibagi 2. Upamanya orang Belanda, Grote Sunda, Sunda besar. Kleine Sunda, Sunda kecil. Yang ya 5 gugus pulau besar dan Nusantara. Itulah kan saya kembali lagi menyebutkan Sunda. Sekali lagi berbicara Sunda dalam konstelasi NKRI awas. Bukan egois yang saya ingin sampaikan. Jangan salah tafsir. Konteks gitu. Nusantara Indonesia ya. Ya, itu Nusantara. Itu kan NKRI ya. mengklaim Nusantara paling besar. Oke. Anehnya kok ada ibu kota Nusantara. Ini juga kejutan. Ini satu nilai ide-ide yang mungkin lahir dari itu. Bagi saya itu ya terkejut. Oke, kembali kepada tadi. Kapan atuh? Nah, ada tertulis Sunda. Nah, berdasarkan tradisi tulis, yang disebut tradisi tulis itu ada 3. Yang pertama berbahan permanen, batu dan sebagainya, itulah disebut prasasti. Lempengan-lempengan aneka ragam logam, ya tembaga, perak, emas, timah, itu disebut piagam. Dan aneka ragam daun, kertas, kulit itu disebut naskah. Nah, awal mula ternyata ada prasasti yang menyebutkan dan disinyalir itu tua. Yang disebut sekarang umumnya disebut prasasti kebon kopi berdasarkan temuannya. Dulu Belanda menemukan itu di kebon kopi, disebut kebon kopi 2. Kebon kopi siapa? Friedrich. Itu dulu itu sekitar itu. Kemudian berdasarkan isinya disebut prasasti Juru Pangambat. Yang intinya begini, unik ya, unik. Itu pada masa Tarumanagara. Ini pertinggal nu atis tira. Maaf, itu kawali. Ini sabda Kalanda. Rakean Juru Pangambat. Kawi Haji Panca Pasagi. Marsandesa barpulihkan Haji Sunda. Kata Sunda ada. Angka tahun ada. Dan ini prasasti karena dalam kalangan ilmu pengetahuan ya kuno jenis prasasti ada 2. Ada sasakala, ada piteket. Kalau sasakala berbicara tentang peringatan. Kalau piteket itu apa istilahnya pesan-pesan seperti prasasti di Komplek Awali itu semuanya piteket. Pesan. Itu. Nah, ini kebetulan sakakala tadi kira-kira dalam bahasa Indonesia itu bahasa Melayu kuno. Nah, ini juga kan mengundang keunikan pertanyaan. Nanti kalau ada waktu saya bicarakan, tapi terjemahannya kira-kira begini. Ini tanda peringatan karena kala itu ya artinya
suatu saat yang perlu diperingati, itu artinya. Makanya ya diterjemahkan ini tanda peringatan dari yang mulia Rakean Juru Pangambat. Juru Pangambat itu juru pengamat. Juru Pangambat pada tahun 458. Kalau hukum Candrasakala ya 8854 dibaca harus terbalik. Itu aturan, tidak boleh dilanggar. Jadi 458 konversi ke Masehi kasarnya tambah 78 menjadi tahun 536 Masehi. Ya, bahwa ya kerajaan Sunda dikembalikan. Jadi bahwa pada tahun itu ditentukan Marsan Desa dibenahi, dikembalikan ya, wilayah itu menjadi kerajaan Sunda. Kalau makna itu dikembalikan berarti sebelumnya sudah ada Sunda. Ya, itu istilah Sunda. Nah, tadi kan disebutkan Sunda apa. Dan pada masa itu ya dalam kronik-kronik lain ketika Tarumanagara berdiri ada wilayah disebutnya Sundapura. Iya, itu Sundapura. Tapi karena yang muncul itu Tarumanagara. Dan prasasti zaman Tarumanagara itu ditulis dalam huruf atau aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Contoh yang terkenal Raja Tarumanagara yang ketiga, Purnawarman, eksplisit kan. Bahasanya begini. Wikrantasyam Wanipate Srimatah Purnawarmana Taruma Nagarendrasya Wisnu Ripa pada Dwayang. Apakah familiar di telinga? Tentu saja tidak, karena itu Sanskerta. Kenapa harus bahasa asing? Karena itu tadi pengumuman itu harus bukan hanya untuk lokal, orang luar harus tahu. Ini salah satu alasannya. Kalau diartikan Wikrantasa Wanipate tersebutlah sebuah ya kerajaan yang sangat maju, yang sangat perkasa. Ya, rajanya yaitu yang mulia Purnawarman. Negerinya Tarumanagara. Bahkan beliau kedua telapak kakinya pun laksana kedua telapak kaki Wisnu. Jadi agama disebut madhab Wisnu, nama orang Purnawarman, lalu lokasi, tapi angka tahun tidak ada. Nah, kembali lagi prasasti Juru Pangambat atau Kebon Kopi inilah sebagai salah satu bukti data faktual yang secara eksplisit, kalau harus misalkan itu harus ada catatan secara itu, ya itulah awal mula. Sebut saja hari Sunda sudah tercatat, akta kelahiran Sunda kembali. Nah, tentu saja pada tahun itu ya 536 bukan tiba-tiba Sunda berdiri. Ya, pada sini sudah dicetuskan, diikrarkan. Contoh begini analoginya. NKRI secara politis 17 Agustus 1945. Tapi embrionya tahun 28. Iya. Nah, ini analoginya. Makanya kenapa harus tahun 669? Itu jadi harus ada persiapan. Tidak tiba-tiba, karena untuk membenahi sebuah ya nama unsur politik itu kan tentu saja ya itulah. Jadi kita jangan terlalu menyederhanakan sesuatu. Jadi kenapa harus ada jeda gitu. Bahkan siapa Juru Pangambat itu sudah bisa ditelusuri. Kalau Juru Pangambat pasti orang luar. Ternyata dalam kronik-kronik Nusantara yang selama ini orang belum menyentuh. Karena sejarah-sejarah kita. Jadi kita itu penduduk Nusantara itu sudah harmonis, sudah berbimbingan tangan. Tetapi itu dari dulu. Dari dulu. Sudah harmonis lah kita sudah tercipta. Yang paling dekat itu sudah dengan Jawa yang harus dibantu. Hanya peristiwa Bubat. Padahal dari sini sudah bisa melihat yang namanya Juru Pangambat itu adalah sebutnya putra mahkota Raja Pali. Atau itu putra mahkota Raja Pali itu adalah keponakan Surya Warman, Raja Taruma ke-7. Jadi Taruma sudah dengan Melayu. Kenapa? Nah itu karena istrinya ditikah oleh istri putra Surya Warman ditikah oleh Raja Kerajaan Pali. Ini lesap dalam sejarah. Disinyalir Pali itu lokasinya di Sumatera Utara bagian tengah. Di Sumatera itu ada kerajaan besar. Yang kedua Melayu Sribuja, ibu kotanya di Palembang.
Barangkali kerajaan Pali itu yang sekarang Tapanuli, Delhi. Ini perlu penelitian karena selama ini kan itu. Nah, kembali Sriwijaya pada saat itu belum menjadi kerajaan besar dan ibu kotanya di Jambi. Tetapi dalam suatu saat kedua kerajaan itu luluh ya karena Sriwijaya menjadi besar dan digeserkan dari Jambi ke Palembang. Ya. Nah itu kira-kira. Siap. Nah jadi inilah hubungan bahwa di Nusantara itu saling berbimbingan tangan, cross connection, Sunda Jawa, Sunda Melayu, Jawa Melayu, bahkan tokoh Jawa pernah menjadi raja-raja di Sriwijaya. Itu bukan sesuatu yang aneh. Atau di Kalimantan atau di Sulawesi, barangkali itulah. Ya, oke. Jadi titik pangkalnya prasasti. Prasasti, oke, menarik. Nah, pemirsa, ternyata makin menarik ya obrolan kita ketika bicara peradaban. Bicara peradaban itu sesuatu yang dilakukan sesuai dengan masa dan kondisi, menyempurnakan, memperbaiki, dan terus-menerus untuk lebih sempurna lagi. Tadi Kang Darsa ngauningakeun berkaitan dengan peradaban teh salah sawiosna adalah menentukan hari lahir, Kang. Nah, hoyong uninga oge, hoyong terang oge, wireh 18 Mei 669 teh jadi bibit buisek keseler lahirna Kasundaan lah intinya, istilahnya seperti apa gitu. Dan siapa Maharaja Tarusbawa itu Pak berkaitan dengan itu? Manawi Kang tiasa mangga. Ya. Kembali lagi ya wangsulan deui titik pamiangan, titik pemberangkatan ya sampai kepada 18 Mei tahun 669 Masehi. Itu embrionya prasasti Kebun kopi. Oke. Itu dasar. Ya. Jadi tadi saya sudah singgung. Pada saat itu Sunda dipulihkan, dikembalikan. Tapi proses pemulihan itu tidak tiba-tiba, harus ada proses. Tadi saya mengambil analogi, bahkan ketika NKRI berdiri, awalnya 1908 Budi Utomo, lalu 28 Sumpah Pemuda, Indonesia eksis, lalu 17 Agustus. Nah, analogi-analogi seperti itulah. Jadi berapa tahun? Nah, Tarusbawa, tadi eksisnya Tarusbawa, tentu saja jangankan orang luar, orang Sunda sendiri pun akan terkejut. Siapa sih Tarusbawa? Ya. Karena selama ini orang Sunda ya tahu itu hanya Prabu Siliwangi. Dan dari sisi historis, Prabu Siliwangi, raja yang namanya Siliwangi itu pun gelar. Itu bahkan bukan hanya satu Siliwangi, tapi yang paling ya sohor, paling terkenal mengacu kepada Prabu Siliwangi yang ditulis dalam prasasti batu tulis Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan. Sebelum itu, dan itu juga nama gelar. Modal sebagai ya supaya Sri Baduga itu menjadi Siliwangi. Nama asalnya Prabu Jaya Dewata. Bahkan ketika kecil disebut Raden Pamanah Rasa Raja Sunu. Diberi abiseka nama atau gelar kehormatan Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga itu artinya visioner. Itu makanya diberi gelar Siliwangi. Baduga memikirkan sesuatu yang belum itu. Nah, kembali. Nah, apalagi urutan-urutan sebelumnya. Gitu kan, dalam pelajaran sejarah saya di SD juga hanya kerajaan Siliwangi saja di mana posisinya. Tidak apa-apa, itu proses kan sedang berkembang. Juga kita berbicara tentang kesundaan bukan untuk menonjolkan subjektivitas Sunda atau chauvinisme Sunda, tapi tetap dalam kerangka NKRI. Bahwa NKRI itu pilarnya Bhinneka Tunggal Ika, lalu tertuang Pancasila, UUD dan lambang. Inilah NKRI itu kekuatannya. Tentu saja dengan etnis-etnis lain kalau ada hari-hari jadi tentu kami akan sangat bangga. Bukan mempertanyakan, subhanallah alhamdulillah. Jawa, Bugis, Makassar, Maluku itu. Nah, kembali lagi. Jadi dalam catatan kronik saya tidak akan sebutkan satu-satu karena ini panjang baik lontar maupun Maharaja Tarusbawa itu ya menantu Raja Tarumanagara terakhir yaitu raja ke-12 yaitu Linggawarman. Linggawarman memerintah dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Beliau punya beberapa anak. 2 diantaranya putri perempuan, yang satu ditikah oleh Tarusbawa.
Oh, itu. Nah, Dewi Manasih ya. Ya, terus bawa ya. Oke. Yang kedua perempuan ya, Dewi Sobakancana ditikah oleh Raja Sriwijaya, yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nah, jadi kalau melihat itu dari sisi ini kan sudah ada persaudaraan. Ya, ada hubungan lah ya. Yaitu, jadi Sriwijaya, Sunda. Tapi kan selama ini Sriwijaya dalam ini Palembang itu, Kang? iya, Kali iya, ini, oh, sudah di Palembang. sudah itu ya. Jadi selama ini kita mempelajari sejarah itu seolah-olah nuansanya selalu propaganda. Itu sejarah itu harus perang. Tidak dilihat sejarah dari suatu pendekatan sosiokultural, apalagi mentalitas. Saatnya kita melihat sejarah itu dari sisi mentalitas, akan terjadi harmoni. Tapi selama ini melihat sejarah itu harus perang, maka pasti berbicara sejarah Sunda, kapan perangnya dengan mana, kapan dengan mana kan gitu. Nah, jadi paradigma sejarah bagi saya seorang filolog, karena saya mengambil sumber berbicara sejarah dari dalam, ya berdasarkan sumber-sumber yang bisa dijangkau, terbaca, ya itu. Nah, saya menggunakan pandangan sejarah itu dari sisi sudut mentalitas. Disitulah nikmat, bukan mengada-ada. Oke. Nah, jadi Maharaja Tarusbawa inilah ya yang mulai mengubah nama kerajaan Tarumanagara berdasarkan pesan prasasti itu. Kebun kopi dibarpulikan Haji Sunda karena dulu Sunda Sembawa. Nah, Tarumanagara kira-kira pusat aktivitas politiknya, kekuasaannya di Bekasi sekarang. Ya. Nah, beliau ingin mengembalikan ke Sundapura, yaitu ya Sundapura itu kira-kira Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Ya, Pajajaran terkenalnya. Lalu Belanda Butensorah kan, itu kota baru. Nah, jadi digeser. Dan proses pendirian itu ditulis, bukan sesuatu itu di Pramen Carita Parahyangan. Ya boleh saya kutip misalkan lembar itunya ya, tapi paling tidak ya di mana kenapa. Nah, saya ingin bicarakan sedikit ya kaitannya. Jadi upacara barpulihkan itu ya, upacara barpulihkan dilakukan di Pasir Muara, Cibung Bulang. Daerah mana tuh, Kang? Nah, di daerah Sunda ya Cibung Bulang, ya, tidak jauh dari prasasti kebun kopi satu, yaitu Telapak Gajah. Ya. Kira-kira ya lokasi, jadi dipilihnya lokasi Pasir Muara, tentu ada nilai-nilai sakral sebagai kelanjutan spiritual pendahulunya. Jadi Maharaja Tarusbawa, kenapa ada jarak waktu? Begini, Maharaja Tarusbawa ingin memperlihat, tapi bukan jadi mengembalikan eksistensi Sunda dari sistem kerajaan monarki absolut. Tetapi karena Sunda jauh sebelum kedatangan sistem organisasi sosial politik berdasarkan Tritangtu di Buana, datang kerajaan kan dulunya ke Panghuluan atau Kedatukan. Nah, paling tidak warna-warna istilah kerajaan ingin diwarnai dengan Tritangtu di Buana. Maka ada Prabu, Rama, Resi. Jadi raja bukan mutlak. Itulah cita-cita Tarusbawa. Raja itu tidak monarki absolut. Nah, itu dikembalikan. Lalu kalaulah Sunda katanya pernah punya ageman, ajaran, beliau juga ingin memperlihatkan lagi. Karena zaman Tarumanagara cenderung ya agama itu kan tadi disebutkan Wisnoripa Padadwayam. Jadi cenderung Hindu. Begitu. Nah, warna-warna kesundaan agama Hyang ingin juga diperlihatkan. Nah, itulah misi-misi, bukan hanya dia ingin mengubah kerajaan itu, tapi ada misi-misi khusus, nilai-nilai itu. Nah, barangkali itu ya. Jadi kenapa? Yang penting tanggal 9 Mei 18 Mei tahun 669 itu proses mengembalikannya eksistensi organis sosial yang bernama Kerajaan Sunda berdiri dengan nilai-nilai jati diri kesundaan sudah mulai masuk lagi ya, mewarnai itu, tidak monarki absolut. Barangkali itu ya siapa Tarusbawa tadi ya, barangkali mudah-mudahan
ya dengan analogi jangankan harus bawa kan itu ya raja-raja misalnya siapa Wastu Kancana ya siapa ini yang kenal itu kan. Nah itu barangkali itu. Jadi tentu saja masyarakat umum mudah-mudahan semakin melek baca dan itu ya itu pentingnya kita bisa sambung rasa silaturahmi kepada ya nenek moyang leluhur barangkali itu. Terus Kang makin menguatkan kita ya bahwa Karuna itu luar biasa gitu. Yang selanjutnya abdi yang terang oge perkawis prasasti kebun kopi itu eusina naon eta Kang? Manawi uninga. Kebun kopi duanya, bari kebun kopi hiji mah kan itu Sansekerta sareng itu ya. Kebun kopi dua berarti. Kebun kopi dua anu tadi kan itu kahiji bahasana Melayu. Aneh. Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu kuno. Itu tahun seberapa Kang itu teh? Kan tadi ya tahun 536. Ya. Mohon itu kan kawi haji panca pasagi. Ya. Itu Candra Sangkalan. Mung di dieu aya sedikit salah tafsir dari pakar. Itu bos FDK bos dan prasasti itu ada dalam risalah foto-foto itu karya bos. FDK bos. Nah, tidak membalikan susunan kronologi atau Candra Sengkala. Jadi ketika kawi haji 8 panca pasagi itu kan seharusnya 4, 5, 8. Tapi FDK bos khusus untuk itu tidak dibalikan. Oh 8, 5, 4. Jadi tahun 900. Nah ini kalau kita harus tundukkan dalam dunia ilmu itu secara normatif, cara membacanya harus dibalikan. Ini cara-cara membuat penanggalan di Nusantara. Beda dengan Arab. Kalau Arab membacanya dari kanan ke kiri, tapi membaca angka dari kiri ke kanan. Itu kan. Pernah kita kalau baca Quran angka itu kan, nah itu di Nusantara itu kalau misalnya menulisnya di sini angka itu harus dibalik ke sini. Dan untuk konversi ke Masehi secara garis besar tambah saja 78 sekalipun itu tidak eksak benar karena ada hitungannya. Seperti umpamanya saya sampaikan bahwa tanggal 18 Mei itu harinya ketemu hari Jumat itu. Jumat. Iya. Saya mengandalkan perhitungan itu pada tabel rumus-rumus tabel Joachim Meyer dan Bertolt Spuller. Tidak asal-asalan ngitung gitu. Selama ini kan Louis Charles de Monge. Saya menemukan rumus itu dari ya karya Joachim Meyer, Bertolt Spuller. Rumusnya unik. Jadi itu kalau harus dibaca tanggalnya juga tahunnya tahun 49 ya Hijriah. Itu kalau harus disebutkan. Kemudian harinya Jumat sama tanggalnya di Rabiul Akhir itu. Kalau harus misalkan pakai penanggalan kalender Hijriah. Itu. Ya karena tabel itu bisa melacak Hijriah, penanggalan Persia, penanggalan Saka, rumit. Oke. Jadi tidak semudah itu. Iya betul. Isi prasasti kebun kopi sendiri intinya apa tuh Kang? Nah, kembali lagi ya saya ingin segarkan lagi. Ini sabda kalanda rakean juru pangamat I kawi haji panca pasagi Marsandesa menetapkan Marsandesa wilayah atau kerajaan barpulihkan kata barpulihkan isinya itu. Nah barpulihkan ya di Sunda itu ada dua makna. Pulih di Sunda bukan pulih misalnya dari sakit menjadi kembali lagi sehat, bukan. Di Sunda itu pupulih bebeja. Oh, pulih itu bebeja. Kalau di Melayu pulih itu dari sakit kembali ke asal. Nah ini juga ada kata yang sama tapi makna beda. Jadi kalau berpulihkan itu dibejakeun. Dibejakeun, oke. Dan kerajaan Sunda teh ngadeg deui berdiri lagi. Eta. Ini kami saya sebagai filolog itu ya secara etimologi filolog itu cinta kata. Maka kata kuncinya harus mempelajari glotok kronologi. Glotok kronologi. Ya, perubahan bunyi, sistem bunyi. Bukan hanya misalnya struktur bahasa. Hukum-hukum RDL, Yakob Grimm dan hukum-hukum RGH. Kang eta janten nyambungnya. Dengan demikian kita makin kuat bahwa sesungguhnya 18 Mei itu memang hari lahirnya Sunda gitu ya. Kembali ya secara formal, legal formal, organisasial kan itu. Ya. Jadi Sunda itu eksis bahkan menyatakan diri kerajaan Sunda. Kan dulunya itu tidak ada disebut kerajaan Sunda, yang sebut Sunda Besar. Sundaland. Baru muncul sistem kerajaan dari India. Sebelumnya itu semua kedatuan atau kepangkuluan. Nah jadi
18 Mei Mohon, ada. itu adalah kalau dikatakan hari jadi Tatar Sunda, dan Sunda sudah jadi, Oke. tapi harus diberi tanda petik bahwa Sunda sudah menunjukkan eksistensi, punya otonomi, mengelola dengan nama Kerajaan Sunda, dan itulah ya data faktualnya tertulis dalam sebuah prasasti. Dari proses itu harus ada proses persiapan karena mungkin tenggang rasa, jangan misalkan guruda-gurudu kan itu akan menyinggung raja-raja sebelumnya. Maka ketika Linggawarman Raja Tarumanagara itu sudah itu nikah, dan itu juga tentu perjalanan itu barulah itu. Lalu cara perpindahannya juga tentu saja mengikuti nilai-nilai ya tidak terlalu itu, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia-dunia ya metafisik, perhitungan-perhitungan kan. Itu bahkan disebutkan kalau diizinkan ada waktu ya bagaimana proses pemindahan itu ditulis dalam fragmen cerita, bukan cerita Parahyangan. Kembali kepada pertanyaan gitu ya, kenapa hari jadi harus diambil kan ya tanggal 18 Mei tadi kan itu ya. Kembali lagi ya, bukan semata-mata angka tahunnya yang penting, tetapi di balik angka tahun itu peristiwa apa yang bisa merepresentasikan bahwa Sunda itu kembali ada. Karena kalau hanya menyebutkan 18 Mei ya hari lahir Tatar Sunda itu terlalu sentralistik, terlalu egois. Saya Maharaja Tarusbawa menyatakan tidak begitu, tapi kan di belakang Tarusbawa itu ada rakyat. Itu jadi makanya dengan penuh kehati-hatian, hei balarea rakyat, ayeuna ya orang kita sudah berdiri ya sebagai orang Sunda kembali, ya identitas kita dan namanya pun Kerajaan Sunda. Tak angka tahunnya segini kan gitu. Kalau misalnya hanya untuk elit cukup kan seperti tadi. Nah inilah makna-makna. Makanya menentukan tempat, menyebutkan upamanya. Saya ingin menyebutkan nih, ada berita ditulis dalam fragmen Carita Parahyangan. Ya, redaksinya ya boleh saya kemukakan barangkali ya. Begini dalam itu ada dalam lemper 29A ya rekto menyambung ke dalam lemper 25B rekto. Nah inilah uniknya fragmen Carita Parahyangan dengan Parahyangan itu disatukan karena ada lempiran yang bagian ini masuk itu juga nanti teknis filologis, tapi begini. Dina urut kadatuan bahasa Sunda kuno ya, saya harus sampaikan kan orisinalnya ya. Kubujangga ya sedamanah ngaran Sri Kadatuan Bima Punta Narai Madura Suradipati. Angges tak tuluy diperebokta ku Maharaja Tarusbawa deung bujangga sedamanah disiar kahulu Cipakancilan katimu Bagawat Sunda Maya Jati. Nah ku bujangga sedamanah dibaan kahareupeun Maharaja Tarusbawa dipindahkeun ka bukit ku bujangga sedamanah jeung ku Maharaja Tarusbawa ngadeg di Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Jadi ketika kerajaan Sunda keratonnya pun dinamai ini Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yang dikenal dengan Pancaprasada. Jadi komplek. Tentu saja kan penataan dari Tarumanagara ingin tadi kan berapa tahun untuk menata keraton begini. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya begini. Pada bekas keraton itulah Bujangga Sedamanah menamai Sri Kedaton ya, Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai kemudian diberkati oleh Maharaja Tarusbawa bersama Bujangga Sedamanah ditelusuri ke hulu Cipakancilan. Ditemukanlah Bagawat Sunda Maya Jati. Jadi untuk menentukan disitulah letaknya. Jadi Pakancilan disebut dari yang tadinya di Bekasi. Nah untuk menentukan di Bogornya pun harus di mana. Ini sudah ya yang oleh ya Bujangga Sedamanah dipersembahkan ke hadapan Maharaja Tarusbawa. Tentu saja ditemukan rapat lagi kira-kira begitu. Dan
lalu dipindahkan ke sebuah bukit oleh Bujangga Sedamana bersama dengan Maharaja Tarusbawa bertahta di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Demikianlah. Ya, ini kita makin melengkapi informasi dari Filoloh ya, Kang Darsa ini kita makin banyak pencerahan. Kang, terakhir walaupun ini sangat singkat ya, apa maknanya 18 Mei bagi Jawa Barat sebagai hari lahir Tatar Sunda? Mohon kumakang. Turun, terima kasih. Ya, saya menyimak juga mengamati. Ya sekarang sedang ada ya perayaan kira-kira. Ya, sekalipun ya saya tidak membayangkan ya bentuknya bagaimana cara memperingati ya Hari Tatar Sunda. Ini Hari Tatar Sunda bukan Hari Jawa Barat. Ya. Jawa Barat itu kan administratif, tidak akan lebih tua dari Indonesia, tapi hari kultur budaya. Oke. Ya. Tadi kan sudah disampaikan. Saya tidak membayangkan memperingati misalkan Hari Tatar Sunda lalu pidato, Tatar Sunda, tapi ternyata pemimpin kita bisa mengemaskan. Bisa mengemasnya dengan sentuhan-sentuhan yang betul-betul nuansanya kultural, bukan kaku normatif. Nah, lalu motifnya ada Sunda itu pernah ada mahkota. Itu sebagai salah satu panji-panji kebesaran bahwa Sunda pernah ada itu mahkota. Maka itu salah satu dijadikan tema sentralnya. Padahal intinya kan 18 Mei. Oh ini, yuk kita arak. Nah itu maksudnya itu kan untuk memberitahukan. Nah kembali. Jadi ini untuk menyadarkan kita. Maaf ya kalau saya mengatakan menyadarkan kita atau memberitahukan kita. Karena selama ini kita kadang-kadang lupa sebagai orang Sunda. Kenapa sih Sunda? Kapan sih Sunda? Termasuk ini juga bagi generasi milenial atau Gen Z, di mana mereka itu kan ya dari sisi kultur itu ya inovatif sekali, adaptif sekali, dan ini akan menjadi pondasi. Oh aku orang Sunda, tapi yang namanya orang Sunda, orang Indonesia tidak melarang misalkan generasi itunya jangan itu kebudayaan itu menutup hak karena kebudayaan itu berkembang terus, bukan hanya dari tahun ke tahun, abad, dari hari ke hari berkembang kebudayaan. Kita ngobrol di sini pakai mic, ini kebudayaan. Sejak kapan? Kalau kita tanpa HP kita tidak akan bisa mempertahankan hidup. Itulah kebudayaan itu berkembang. Tapi paling tidak atas dasar kebudayaan ini menyadarkan bahwa kita, peradaban kita pernah lahir. Nah itu ya secara kultural normatif eksistensi Sunda 19 Mei. Ini intinya. Nah kalau ada orang menganggap, tentu saja lagi-lagi saya ingin menyampaikan, wah ini terkejut. Jangankan orang luar, kita sendiri di Tatar Sunda. Nah ya hari Sunda, wah maknya. Bahkan larinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan value, dengan nilai. Nah ini ingin mengembalikan lagi Sunda ke dalam sisi kerajaan. Nah itu pandangan-pandangan itu. Apakah bagaimana reaksi saya? Wajar. Persepsi, tapi yang harus dibaca substansi yang apa di pimpinan kita itu yang ingin disampaikan. Intinya tadi, Sunda itu pernah ada dan ini. Sekarang casingnya seperti ini. Yuk semangat itu harus terus diterapkan dalam ya era globalisasi sekarang. Dulu saja sudah begitu tertib untuk mendirikan negara, untuk seperti ini begitu hati-hati. Kenapa tidak sekarang? Nah itu yang harus disampaikan. Tentang kejutan-kejutan nominal tadi sampai berapa. Untuk mengangkat kembali peradaban, mahal harganya. Mahal, tanpa nominal mustahil acara ini sampai. Tapi jangan sampai melihat itunya. Apalagi pimpinan kita anggarannya dari mana. Barangkali itu pertanggungjawaban. Ya, saya tidak tahu itu. Ini biaya besar tapi itu mahal untuk itu. Tetapi tentu saja pemimpin yang bijak jangan sampai dipakai ini rakyat kelaparan. Saya kira yakin tidak. Ini yang harus dimaknai. Dan saya ingin sampaikan, beritahukan. Apakah peristiwa peringatan Hari Tatar Sunda sebut saja ya. 18 Mei ya 669 hanya baru kali ini. Dalam kronik disebutkan bahkan
Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan, itu Abiseka yang dicatat dalam prasasti batu tulis. Prabu Jayadewata Atanapi atau yang sangat populer dengan Prabu Siliwangi pernah memperingati itu. Di mana buktinya? Piagam Kebantenan yang diperoleh dari Bekasi dalam logam itu salah satunya untuk memperingati berdirinya Sunda. Sebut saja itu kan abad 7. Siliwangi yang sebut aja Sri Baduga abad 15 umpamanya. Berapa tahun? 8 abad sudah diperingati dalam prasasti batu tulis. Salah satu contohnya upamanya ya. Saya bacakan bahasa Sundanya ya. Ya. Pun ini piteket Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Ratu di Pakuan Sri Sang Ratu Dewata nu di piteketana mah lemah di Sunda Sembawa. Sunda Sembawa itu artosnya Sunda asal, Sunda wiwitan. Itu sudah disebut Sunda. Jadi sekarang yang disebut ibu kota. Nah, lalu itu ya. Kemudian ya, ini piteket Nuseba di Pajajaran. Miteketana kabuyutan Sunda Sambawa. Aya mah nu ngabayuan. Mulah aya nu nyekapan. Mulah nu munah-munah inya, nu ngaheureyan. Lamun aya nu kede paambah nalurah Sunda Sambawa ku ngaing dititah di paehan. Kena eta lurah kawikuan. Lebih ekstrim. Salah satunya itu Sunda Sambawa awal mula jadi itu diperingati makanya harum namanya. Ini Pak. Jadi apa sih prasasti atau piagam Kebantenan? Salah satunya menyadarkan kembali eksistensi Sunda. Jadi kalau sekarang misalnya pimpinan kita, gubernur kita, KDM memperingati, saya tidak habis pikir. Apakah KDM membaca ini? Saya nggak tahu juga ya Pak ya, tapi beliau tahu. Di sinilah barangkali sambung rasa itu sampai. Gitu. Ya, karena pada masa Sri Baduga itu geopolitik Nusantara bukan hanya Sunda. Sedang goncang. Dan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang paling kuat 1579 baru ambruk. Karena paradigma tadi Sri Baduga sistem ekonomi agraris menjadi sistem maritim, mengutus Portugis. Tapi salah tafsir pada saat itu. Nah, inilah yang barangkali ya apa sih makna peringatan Hari Jadi Tatar Sunda setelah ditemukan dan saya sampaikan ternyata bukan kali ini yang pertama. Jadi kantosnya. Kantos raja yang sohor juga memperingati bahkan itu ultimatum sampai sekarang bisa dibaca silakan di prasasti. Luar biasa Profesor atau non pisan. Jadi teman-teman semua ternyata peringatan hari lahir Tatar Sunda atau Milang Tatar Sunda tidak hari ini diperingati, sebelumnya pernah diperingati. Oleh sebab itu pembicaraan kita dari mana Tatar Sunda bermula, naskah atau dasarnya apa, terus siapakah terus bawa dan bagaimana pemaknaan sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita bersama. Tentunya ini sejarah historis yang perlu kita kembangkan bersama untuk anak cucu kita bersama. Hatur nuhun Profesor, anak kasumpingan karena waktosna. Nah, hadirin semua, kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.